Sekretaris Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, mewakili penjabat Bupati HSS, Haji Hermansyah, menghadiri rapat paripurna, dalam rangka jawaban eksekutif, terhadap pemandangan umum, fraksi-fraksi DPRD. Atas Ranperda tentang pertanggungjawaban, pelaksanaan anggaran pendapatan, dan belanja daerah, atau yang disingkat, APBD, tahun anggaran 2023. Yang bertempat di ruang rapat lantai 2 DPRD Kabupaten HSS, Rabu, 19 Juni 2024. Yaitu adalah tugas legislatif. Bila betul kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif, terutama Pak Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin Bapak Ibu sekalian, pada rapat paripurna hari ini Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 dengan agenda sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya pada rapat paripurna yang sebelumnya, bahwa kita lanjutkan skor dan skornya kita cari. Jadi hari ini kita pada forum karena cuma di skor kemarin. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tanggapan atau jawaban eksekutif atas satu buah Ranperda eksekutif yang akan disampaikan oleh saudara Sekretaris Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Jadi karena letaknya tadi di bersalaman, kita harus sampai di mana pas kita yang bapak berkasnya sudah sampai ke lewat ya. Ya, kepada Pak Sekretaris Daerah kami silakan. Izinkan kami mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna lanjutan tingkat 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melanjutkan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Salawat serta salam kita aturkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat dan pengikut beliau. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran, harapan, dan dukungan dalam pemandangan umum atas rancangan perda yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sebelum menyampaikan tanggapan, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan khususnya pada seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD, sehingga kita mampu mempertahankan opini WTP dari DPRD yang ke-11. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Fraksi Gerindra PAN mengucapkan terima kasih atas penghargaan, apresiasi, dan tanggapan fraksi Gerindra PAN terhadap rapat yang kami sampaikan. Kami sangat sependapat dengan fraksi Gerindra PAN bahwa laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Dan untuk itu kami pun akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan seiring dengan diraihnya opini WTP atas laporan
keuangan pemerintah daerah yang ke-11 kalinya. Kami mengharapkan masukan dan saran fraksi di Gerindra PAN pada pembahasan selanjutnya. Yang kedua, fraksi PKS. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi PKS terhadap penyampaian raporda ini. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Sungai Selatan dalam mempertahankan OPT ke-11 kalinya merupakan keberhasilan kita bersama dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif serta pihak lainnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian juga kami mengharapkan masukan saran fraksi PKS pada pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, fraksi Nasdem. Saya mengucapkan terima kasih pada fraksi Nasdem atas apresiasi, saran maupun pertanyaan terhadap penyampaian raporda ini. Berkenaan dengan saran fraksi Nasdem kepada pemerintah daerah agar tetap meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan kinerjanya sehingga dapat mempertahankan kembali prestasi yang diraih selama ini. Kami sependapat karena hal ini menjadi komitmen kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sungai Selatan. Beberapa pertanyaan fraksi Nasdem pada pemandangan umum sebagai berikut. Mengapa angka kemiskinan bisa turun dan apa yang menyebabkan turun? Terkait hal tersebut, saya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong kemiskinan tersebut dapat menurun, di antaranya. Yang pertama, realisasi beberapa program pemerintah daerah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan seperti program Rumah Sejahtera, program bantuan stimulan perumahan swadaya, program subsidi beras untuk masyarakat miskin, dan program-program pendukung lainnya. Sasaran bantuan adalah penduduk miskin. Yang kedua, daya beli masyarakat yang dilihat dari meningkatnya rata-rata konsumsi per kapita masyarakat di Sungai Selatan, terutama pada komoditas padi-padian yang meningkat signifikan dibandingkan 2022. Kemudian, mengapa angka pengangguran terbuka turun? Dilihat dari mana dan apa yang menjadi indikatornya? Dapat dijelaskan bahwa salah satu indikator ketenagakerjaan untuk melihat pengangguran terbuka adalah angka tingkat pengangguran terbuka. Angka TPT pada level kabupaten bersumber dari survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus. TPT merupakan presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kemudian faktor yang menyebabkan TPT menurun antara lain adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023, terutama wilayah datar, lahan pertanian banyak digunakan untuk sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman lainnya. Sedangkan pada 2022 kegiatan pertanian sebagian besar tidak bisa dilakukan karena kondisi air meningkat atau air dalam. Kemudian tersedianya lapangan kerja untuk kegiatan usaha jasa penyediaan makan minum dengan dibukanya food, kampung kuliner, serta banyak outlet penjualan es. Kemudian pada tahun 2023, lapangan kerja yang dibuka berkurang, terutama penerimaan CPNS dan P3K dibandingkan tahun 2022, sehingga penduduk yang mencari pekerjaan berkurang, terutama yang memiliki pendidikan tinggi. Pertanyaan berikutnya, mengapa Gini rasio naik? Apa solusinya? Dapat kami jelaskan bahwa indeks Gini atau Gini rasio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung dan mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada satu periode tertentu. Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Sebaliknya mendekati 1, dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius. Dan jika rasio berkisar 0,30 sampai dengan 0,49, maka distribusi pendapatan relatif merata. Pengolahan data Susinas per Maret 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Sungai Selatan tahun 2023 nilai indeks Gini sebesar 0,293. Nilai indeks Gini dari tahun 2020-2022 memiliki tren yang relatif menurun, akan daripada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,033.
poin dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pada indeks kedalaman dan indeks keparahan yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan generasi terjadi dengan makin melebarnya jarak pengeluaran penduduk miskin dengan penduduk golongan menengah atas. Nilai generasi Kabupaten Sulawesi Selatan di bawah angka 0,350 berada pada level rendah. Kemudian faktor yang menyebabkan generasi naik pada 2023 adalah meningkatnya pengeluaran untuk konsumsi dari kelompok masyarakat atas. Sementara pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, khususnya pada kelompok penduduk miskin, sangat miskin, dan cenderung mengalami penurunan konsumsi. Hal ini dilihat dari salah satu indikator berupa indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selanjutnya, solusi untuk menurunkan generasi dapat dilakukan dengan menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan menarik minat warga Kabupaten Sulawesi Selatan untuk berusaha pada kegiatan ekonomi tersebut. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin dengan memberikan pelatihan kerja dan kewirausahaan beserta modal. Kemudian membuka lapangan usaha yang bersifat padat karya untuk mengolah hasil sumber daya alam. Kemudian pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin dan penyediaan tempat tinggal layak huni dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kemudian apa yang menjadikan nilai indeks IPM HSS meningkat, dari mana penyumbang nilai tersebut? Dapat kami jelaskan, IPM merupakan nilai komposit yang dihitung dari 3 dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, standar hidup layak dengan penjelasan sebagai berikut. Dimensi kesehatan dipresentasikan dari indikator angka usia harapan hidup atau UHH seseorang saat lahir. Dimensi pendidikan diwakili oleh angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Kemudian dimensi ekonomi atau standar hidup layak yang dipresentasikan dari pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. LPM Hulu Sungai Selatan 2023 sebesar 73,21, mengalami peningkatan 0,74 poin dibanding dengan tahun sebelumnya. Dengan angka IPM tersebut menjadikan Hulu Sungai Selatan dengan IPM kategori atau pada level tinggi. Kemudian faktor yang mendorong terjadinya peningkatan IPM di Hulu Sungai Selatan tahun 2023 diantaranya: 1. Umur harapan hidup tahun 2023 sebesar 72,52, meningkat sebesar 0,37. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,86, meningkat 0,07. Harapan lama sekolah sebesar 12,46, meningkat 0,06. Pengeluaran real per kapita disesuaikan sebesar Rp13.743 per orang per tahun, mengalami peningkatan sebesar Rp586. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari fraksi PDIP kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan apresiasi serta harapan dari fraksi PDI Perjuangan berkenaan dengan rapat yang kami sampaikan, bahwa secara langsung opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah memang belum menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dengan diperolehnya opini WTP dari BPK, berarti pengelolaan keuangan dan aset yang kita lakukan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, serta tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga anggaran dan dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PDI Perjuangan pada pembahasan selanjutnya. Dari fraksi Golongan Karya yang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dan saran serta pertanyaan fraksi Golkar terhadap laporan yang kami sampaikan. Atas pertanyaan dan saran fraksi Golkar, izinkan kami menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Defisit dari kegiatan non operasional. Dalam laporan operasional adalah penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional, diantaranya surplus atau defisit, penjualan aset non lancar, dan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam defisit dari kegiatan non operasional. Akun ini hanya digunakan untuk mencatat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan surplus penjualan aset non lancar, digunakan untuk mencatat pengampunan aset tetap yang berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan
yang sudah habis nilai bukunya berupa hasil penjualan genset dan kendaraan roda 2 pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri. Berikutnya, defisit penjualan aset non lancar digunakan untuk mencatat penghapusan aset tetap karena dijual, dihapuskan, dan atau dihibahkan. Kemudian defisit dari kegiatan non operasional lainnya digunakan untuk mencatat persediaan barang yang sudah tidak digunakan lagi karena usang, kadaluarsa atau rusak. Dalam defisit kegiatan operasional, laporan operasional tidak terdapat defisit anggaran karena laporan operasional berbeda dengan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sungai Selatan telah melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu komponen dari kenaikan kas pada tahun 2023. Kemudian dia menyampaikan harapan masukan dari fraksi Golkar pada pembahasan selanjutnya. Berikutnya, fraksi PKB menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi, harapan, dan saran fraksi PKB terhadap penyampaian raperda ini. Kami sependapat bahwa penggunaan dan pemanfaatan sisa anggaran dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Terkait beberapa saran fraksi PKB dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah akan terus menjadi perhatian Pemda melalui inspektorat agar lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi. Yang kedua, terkait kualitas sarana dan peningkatan prasarana yang harus ditingkatkan, kami jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas pembantu, Puskesmas pendidik, dan praktik bidan desa. Kondisi saat ini di Desa Hamang Timur, Harat dan Tuminggi telah tersedia pos kesehatan desa dengan 1 orang bidan desa. Terkait akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kami memperhatikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah terpencil dan melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak. Saat ini 21 puskesmas yang ada di Sungai Selatan sudah memiliki ambulan. Kami terus berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Ketiga, tingkat kesejahteraan sosial masyarakat masih kurang maksimal. Hal ini dapat kami sampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial terus dilaksanakan. Sekalipun ada penurunan alokasi anggaran untuk bansos 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini disebabkan oleh adanya perluasan atau penambahan anggaran bansos dan dana APBN. Sebagai bukti adanya keberhasilan kita dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator penurunan angka persentase kemiskinan dalam 3 tahun terakhir, yakni 2021 sebesar 4,84, tahun 2022 4,54%, tahun 2023 4,01%. Demikian juga dengan angka tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2021 sebesar 0,74%, tahun 2022 sebesar 0,78%, dan 2023 sebesar 0,65%. Kami terus berusaha agar di tahun 2024 ini target nasional atau kemiskinan ekstrim 0% dapat tercapai. Yang keempat, perlu peningkatan infrastruktur jalan dan drainase, mulai dari kota Kandangan sampai ke buncu-buncu desa Hulu Sungai Selatan. Contohnya Desa Hamang Utara, Durian Raja, jalannya rusak parah, sehingga masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan. Ingat, jalan yang melintasi desa ini merupakan akses satu-satunya warga. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas PUPR terus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan drainase di seluruh Hulu Sungai Selatan. Tidak terlepas pada Desa Hamang Utara, di mana sudah dilakukan pendataan terhadap kondisi existing jalan dan juga sudah dilakukan perhitungan terhadap estimasi biaya yang diperlukan untuk penanganan jalan tersebut. Hal seperti ini juga dilakukan untuk ruas-ruas jalan kabupaten lainnya. Pekerjaan drainasi juga terus dilakukan secara bertahap baik pada daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Upaya-upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan skala prioritas ketersediaan anggaran dan menyadari bahwa kebutuhan infrastruktur sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah Sungai Selatan melalui Dinas PUPR tidak hanya mengandalkan dana APBD, tapi juga mencari sumber pendanaan di luar APBD. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran fraksi PKB pada pembahasan selanjutnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin sekalian, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pemohonan umum yang telah diajukan oleh fraksi DPRD Sungai Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan atas saran dan dukungannya bagi rancangan perda ini, dan kami mengharapkan pembahasan lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. Semoga pembahasan rancangan perda ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Wakil Sungai Selatan Dr. Andes Haji Hermansyah. Bapak Ibu sekalian, demikian jawaban eksekutif kami bacakan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ada yang berkenan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh saudara daerah pada beliau yang berjalan. Terima kasih. Selanjutnya kami apabila ada masih pertanyaan yang belum terjawab dapat dipertanyakan pada acara rapat berikutnya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah sudah rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna pada hari ini saya nyatakan ditutup dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum di alam, kami atas nama DPRD Sungai Selatan mengucapkan selamat raya Idul Adha pada seluruh jajaran eksekutif. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Semua sudah kami jawab terkait dengan beberapa terkait dengan keuangan, kemudian infrastruktur. Soalnya sudah kami jawabkan secara panjang lebar, dan setelah nanti dipelajari lagi oleh teman-teman di fraksi. Nanti akan diberikan tanggapan lebih banyak. Lagi mudah-mudahan lancar perda ini sehingga selesai pada waktu itu aja. Terima kasih. Tanggapan dari jawaban dari PDP sendiri gimana? Dari BPRD, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Sekda sudah menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi yang kemarin kita rapat paripurna. Dan seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, sudah beberapa semua sudah dijawab, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi nanti akan kita bahas lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. HSS TV melaporkan.